perjalanan mau menuju ke Situ Bandung, Kecamatan Balan dalam rangka untuk merealisasikan program proses bedah rumah di Kecamatan Balan. Alhamdulillah sudah nyampe ke TKP di Desa Situ Bandung.
Kita anak semasa, untuk mengatasi fenomena hujan lebat, kita punya resapan biopori sebagai tempat untuk menampung air. Biopori akan terisi dan kemudian menjadi lewatnya air di dalam tanah sehingga memperlancar peresapan air. Kita anak semasa, dengan bimbingan para bapak ibu guru, kita bisa menuangkan ide kreatif kepada masyarakat. Kak, mau kemana sih? Mau kemana ya? Yuk ikutin aku. Gimana sih Mas tanggapannya tentang cuaca saat ini sing hujan lebat gitu gimana? Untuk tanggapannya hujan mempengaruhi untuk jualan, soalnya kan di bulan puasa ini. Jika bulan puasa musim hujan, bagaimana cara memanfaatkannya ya? Alat filtrasi air hujan, yang diantaranya ada drum pengendapan serta drum penyaringan. Di dalam drum pengendapan ada bata 10 cm, ijuk 20 cm, arang 10 cm, pasir 20 cm, ijuk 5 cm, dan kemudian kerikil 20 cm. Air masuk ke dalam drum penyaringan, kemudian air dapat didistribusikan. Selanjutnya, alat penampung air hujan. Air hujan jatuh dari atap ditampung melalui talang. Air hujan dialirkan melalui pipa ke bawah sebelum masuk ke tangki air. Air hujan masuk ke penyaringan daun yang terbuat dari kawat kasa. Selanjutnya, air memasuki tangki air yang dilengkapi saringan debu atau pasir halus, serta air siap didistribusikan. Siapkan botol plastik, kemudian potong ujungnya. Siapkan air keruh, serta bahan-bahan lainnya. Masukkan bahan-bahan sesuai dengan urutan. Alat filtrasi memiliki banyak manfaat. Manfaat yang paling utama adalah menyaring air agar tetap bersih, aman, dan layak untuk digunakan sehari-hari. Dengan adanya beberapa inovasi di balik fenomena hujan lebat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya Dimas Arif Firmansyah dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dia Sukmasari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Saya adalah siswi dari kelas 10-1. Di sekolah kami, pemanfaatan air bersih sudah diimplementasikan dalam KBR, khususnya materi di hidup berkelanjutan. Kini saya ingin memberikan informasi kepada kalian semua apa maksud dari materi jaga air sebagai wujud implementasi materi yang ada di sekolah. Pencemaran lingkungan sampah dari TPA aliran. Pencemaran air akibat pembuangan sampah kini semakin parah. Hal ini kurangnya edukasi dan kesadaran diri dari masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Salah satu penyebab dari pencemaran air adalah pembuangan limbah pabrik ke aliran sungai maupun laut serta pembuangan sampah yang sembarangan. Dari pencemaran air, warga juga bisa menjadi terdampak untuk merasakan efeknya. Warga yang mengandalkan sumber air dari air sungai mengakibatkan air yang ada di rumah mereka menjadi keruh karena dampak dari pencemaran air.
Upaya untuk menjaga air bersih adalah dengan tidak membuang limbah pabrik ataupun sampah ke aliran sungai. Cara memanfaatkan air dengan bijak adalah dengan menggunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai generasi muda dan sebagai anak muda, saya ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta aksi nyata dalam mengurangi pencemaran air akibat sampah dan menggunakan air secara bijak. Ingatlah, hal kecil yang dilakukan secara bersama akan menjadi dampak besar untuk keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Sani Alma Faustin. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Saat ini, saya masih menduduki kelas 10 SMA. Di sekolah kami, telah ada pembelajaran untuk pemanfaatan air bersih dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada materi hidup berkelanjutan. Kali ini, saya akan mengimplementasikan materi jaga air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kok mati sih? Gimana ya caranya biar bisa dapat air? Hujan nih. Kalau hujan gini kan enak, bisa ditampung airnya. Kecil amat mbaknya, pakai yang besar dong. Iya juga, kalau gini kan bisa muat banyak. Ditaruh, terus tunggu, nanti juga penuh. Nah, udah penuh kan? Lumayan bersih nih. Yang ini yang kotor. Bisa buat apa ya? Buat siram tanaman aja deh. Kalau dibuang kan sayang. Ternyata bermanfaat juga ya. Coba deh saya tulis di blogspot. Siapa tahu banyak yang tertarik tentang ini. Akhirnya kelar juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Wah, siapa sangka blog yang saya tulis jadi ramai gini. Ada apa ya, Bu? Mbak, air rumah saya habis. Minta air dong. Mbak, emangnya belum baca blog saya ya? Padahal viral loh blognya. Hah? Blog apa emang? Sini deh, mana mbaknya? Udah gitu aja mbak. Iya, emang gitu aja. Tuh, lihat gak isi kan? Iya lagi, kok nggak kepikiran ya? Makanya kalau lagi jenuh ini, kita harus bisa berpikir gimana sih caranya kita manfaatin alam. Ya contohnya kita pakai hujan nih, kita manfaatin air bersihnya dari hujan itu, ya biar kita pakai deh. Oke kan? Oke, makasih ya infonya. Ya, sama-sama. Hujan memang bikin jenuh sih, tapi banyak banget loh manfaatnya. Ayo, kita coba manfaatin air hujan untuk kebutuhan kita.
Penyebab utama terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenangi air atau aliran air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. Adapun cara atau upaya untuk mencegah pencemaran air, yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan deterjen atau obat kimia berbahaya, serta rutin melakukan pembersihan aliran air. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah saat ini air bersih di Indonesia sudah mulai menipis. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai menghemat air dan menggunakan air secara bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Nah, di sini saya memiliki air botol mineral. Botol mineral ini termasuk ke dalam air tawar. Dan air tawar bukan hanya sesuatu yang kita minum, namun kita juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, maupun mandi. Nah, tapi kita jarang sekali memikirkan konsekuensi kita dalam melakukan aktivitas tersebut. Lagian, apa yang juga khawatirkan, 70% dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Benar kan? 97,5% dari seluruh air yang ada di bumi merupakan air laut, di mana deposit air tawar yang kita bahas tadi hanya sebanyak 2,5%. 68,7% dari deposit air tawar itu terkunci di dalam gletser, 30,1% merupakan air tanah, dan 0,3% adalah air permukaan seperti danau, rawa, dan sungai. Nah, air permukaan inilah yang sering kita gunakan sebagai sumber konsumsi sehari-hari. Terlihat kecil kan? Ditambah lagi banyak berita di luar sana yang menandakan bahwa persediaan air tawar semakin menipis. Lalu, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan demi menjaga sumber air tawar ini? Jawabannya adalah ya, lebih baik lagi. Kita bisa melakukannya sekarang, di sini, dan secara mandiri. Perkenalkan, saya Zulan Rafael Ramadi dari kelas 10-1. Di sini akan menunjukkan 3 aksi nyata yang bisa kita lakukan demi menjaga kelestarian air tawar di dunia. Menurut survei, penggunaan air matang saat memasak sebanyak 10-15% merupakan total konsumsi per orang setiap harinya. Tipsnya adalah, lihatlah berapa banyak air yang sebenarnya dibutuhkan pada bagian instruksi kemasan. Dalam merebus mie misalnya, kita tidak melihat berapa banyak air yang seharusnya kita gunakan. Padahal, air itu langsung saja kita buang setelah memasak. Mungkin pembuangan ini terlihat kecil, namun jika dilakukan terus-menerus setiap harinya, kita bisa membuang-buang air matang secara berlebihan. Mencuci memiliki persentase total konsumsi air tawar sebesar 15-25% per hari per orang. Namun, dalam hal mencuci, bukan hanya itu saja yang harus kita khawatirkan. Di masyarakat umum, masih banyak yang membuang limbah deterjen sisa mencuci langsung ke sumber perairan. Padahal, bisa saja sumber air itu mengalir ke tempat di mana tingkat kesterilan merupakan hal yang utama. Contohnya adalah persawahan. Pembuangan limbah deterjen secara langsung ke sistem perairan memiliki dampak buruk. Contohnya adalah eutrofikasi. Lalu, kira-kira apa sih solusinya? Ya, untuk yang pertama, kita dapat menanami selokan dengan tanaman air, seperti lili air, melati air, dan teratai.
tanaman-tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyerap zat berbahaya yang dihasilkan oleh limbah detergen seperti SLS. Ternyata air hujan masih dapat digunakan lagi loh. Alih-alih mengkonsumsinya secara langsung, kita dapat menggunakan air hujan yang telah kita tampung untuk aktivitas seperti mencuci, baju, maupun piring. Pada akhirnya ini bukan soal siapa duluan yang akan melakukannya, karena kita sadar tidak perlu menunggu untuk melestarikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya pada masa saat ini, tapi untuk puluhan generasi umat manusia yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.